Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Lailatu Ulfa dengan C1 Channel 23043, mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menjerat mantan Menteri Nadiem Makarim dan menghubungkannya dengan materi proses politik dan wawasan nasional. Kasus ini sangat aktual dengan tuntutan 18 tahun penjara yang dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Mei 2026. Video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang kasus, yang kedua, fakta kasus, yang ketiga, analisis proses politik, yang keempat, analisis wawasan nasional, dan yang terakhir, solusi dan rekomendasi. Nah, kita mulai dari yang pertama, latar belakang kasus. Kasus ini bermula dari pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk jenjang PAUD hingga SMA di seluruh Indonesia pada periode 2020 hingga 2022 dengan total anggaran proyek ini mencapai 9,3 triliun rupiah. Nah, menurut hasil penyidikan Kejaksaan Agung pada Februari 2020, Nadiem Makarim yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia untuk membicarakan program Google for Education menggunakan perangkat Chromebooks. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan rapat tertutup via Zoom pada 6 Mei 2020 yang mewajibkan penggunaan sistem operasi Chrome OS dalam pengadaan komputer jinjing. Yang menjadi masalah, Chromebook sebelumnya sudah pernah gagal digunakan pada tahun 2018, namun keputusan tetap dijalankan. Nadiem bahkan menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 yang secara spesifik mewajibkan spesifikasi Chrome OS, sehingga menutup persaingan vendor lain. Nah, Kejaksaan Agung mulai menyidik kasus ini pada Mei 2025. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka pada 4 September 2025 menjadi tersangka kelima dalam kasus ini. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 5,2 triliun rupiah. Mari kita lihat skala permasalahannya. Yang pertama, total anggaran proyek pengadaan TIK ini mencapai 9,3 triliun rupiah, angka yang luar biasa besar untuk sebuah program pendidikan. Yang kedua, kerugian negara akibat korupsi dan proyek ini ditetapkan hakim mencapai 5,2 triliun rupiah, bahkan jaksa menuntut uang pengganti sebesar 5,68 triliun rupiah yang harus dibayar oleh Nadiem. Yang ketiga, pada sidang 13 Mei 2026, jaksa menuntut Nadiem Makarim dengan pidana penjara 18 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Sementara konsultan Nadiem, yaitu Ibrahim Arif, sudah divonis 4 tahun penjara sebagai pihak yang berperan sebagai mitra negosiasi tunggal dengan Google. Nah, kasus ini melibatkan 25 pihak yang diduga diperkaya dan Kejaksaan Agung telah memeriksa lebih dari 120 saksi. Pada analisis proses politik, dari perspektif proses politik, saya menggunakan teori sistem politik Gabriel Almond sebagai kerangka analisis. Nah, program pengadaan TIK untuk sekolah adalah output kebijakan yang legitim, lahir dari visi digitalisasi pendidikan yang sangat relevan di era pasca pandemi. Tujuannya jelas, yaitu mempercepat transformasi digital di sekolah-sekolah Indonesia dari Sabang hingga ke Merauke. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Proses impor kebijakan sudah terdistorsi sejak awal. Nah, ketika pemilihan vendor dilakukan secara tertutup dengan pihak Google, jauh sebelum proses pengadaan resmi dibuka. Ini adalah pelanggaran prinsip persaingan sehat dalam pengadaan publik. Nah, dari perspektif akuntansi ada titik lemah yang kritis. Yang pertama, lemahnya sistem pengendalian internal, di mana pejabat pelaksanaan justru mengeksekusi perintah atasan tanpa mekanisme check dan balance yang memadai. Yang kedua, celah dalam e-procurement, di mana spesifikasi teknis dan Permendikbud sengaja ditulis mengarah ke produk tertentu, mengeliminasi kompetitor secara sistematis. Yang ketiga, absennya audit preventif yang seharusnya mendeteksi kejanggalan spesifikasi jauh sebelum kontrak ditandatangani. Nah,
Penetapan 5 tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam proses persidangan yang berjalan adalah bukti bahwa mekanisme feedback loop dalam sistem politik masih bekerja meskipun terlambat. Nah, pada analisis wawasan nasional, sekarang mari kita hubungkan dengan wawasan nasional. Program digitalisasi pendidikan sejatinya sangat relevan dengan wawasan Nusantara. Dari Gatra Penduduk, program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda melalui akses teknologi di sekolah. Dari Gatra Sosial, tujuannya adalah pemerataan kualitas pendidikan dari kota besar hingga daerah terpencil sekalipun. Nah, dari Gatra Ideologi, ini adalah wujud nyata sila kelima, yaitu keadilan sosial, di mana anak-anak di daerah juga berhak mendapatkan akses teknologi yang sama. Dan secara keseluruhan, kualitas pendidikan adalah fondasi ketahanan nasional jangka panjang. Namun, ketika program sebesar ini dikotori dengan korupsi, dampaknya sangat serius terhadap wawasan nasional. Jutaan siswa yang seharusnya mendapatkan laptop berkualitas untuk belajar justru menjadi korban dari praktik markup dan pengadaan yang tidak transparan. Kerugian negara 5,2 triliun rupiah itu sejatinya adalah hak pendidikan anak-anak Indonesia yang dirampas. Kepercayaan publik terhadap program pemerintah dan institusi negara pun menurun. Ketika seorang menteri yang dipercaya mengelola anggaran pendidikan justru terjerat kasus korupsi. Integritas nasional berpotensi terganggu karena legitimasi pemerintah dipertanyakan. Solusi dan rekomendasi. Lalu apa yang seharusnya dilakukan agar kasus seperti ini tidak terulang? Yang pertama, penguatan sistem pengendalian internal yang independen di setiap kementerian dengan mekanisme whistleblower yang terlindungi agar pejabat berani melaporkan penyimpangan dari atasan sekalipun. Yang kedua, optimalisasi procurement dengan larangan tegas spesifikasi teknis yang mengarah ke satu produk atau vendor tertentu. Seluruh proses pengadaan harus terbuka dan dapat diakses publik secara real time. Nah, yang ketiga, penguatan peran Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPKP dalam melakukan audit preventif sebelum kontrak bernilai triliunan itu ditandatangani. Bukan hanya audit setelah kerugian itu terjadi. Nah, yang keempat, penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem harusnya menjadi sinyal kuat bahwa jabatan tinggi bukan tameng dari hukum. Adapun kesimpulan dari pembahasan tadi, program digitalisasi pendidikan adalah kebijakan strategis yang mulia tujuannya, namun kasus korupsi Chromebook membuktikan bahwa niat baik saja tidak cukup tanpa tata kelola yang bersih dan pengawasan yang kuat. Dari perspektif proses politik, kasus ini adalah contoh nyata distori kebijakan dari dalam, di mana pejabat yang dipercaya justru mengkhianati mandatnya. Dari perspektif wawasan nasional, kerugian 5,2 triliun rupiah bukan sekedar angka. Itu adalah hak pendidikan jutaan anak Indonesia yang hilang. Program yang baik tidak cukup hanya dengan niat yang baik, tanpa akuntabilitas, pengendalian yang kuat, dan pengawasan publik. Kebijakan besar apapun bisa digerogoti dari dalam. Korupsi dalam program publik bukan hanya kejahatan hukum. Ini adalah ancaman nyata terhadap wawasan nasional. Sekian dari saya, Ratu Lailatul Ulfa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.